Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini, yang semoga Allah senantiasa kuatkan semangat kita. Majelis ilmu siang hari itu tidak mudah. Biasanya waktu siang hari itu waktu kailulah, waktu istirahat sejenak, karena memang setan itu tidak pernah tidur siang. Makanya kita diperintahkan untuk tidur siang. Tetapi kita merelakan waktunya, sebagian dari kita, untuk tidak istirahat, untuk tidak mengambil kailulah kita. Atau mungkin kita sudah mengambil kailulah itu sebelum zuhur. Dan kita mendatangi majelis ilmu. Dan ini merupakan sebuah perkara yang kita harapkan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan ilmu yang kita peroleh, dengan ilmu yang kita dapatkan, maka sesungguhnya yang bengkok menjadi lurus, yang keruh menjadi bening, yang kotor menjadi bersih. Dan semoga yang asalnya kita tidak punya semangat, kita punya semangat. Yang asalnya kita tidak punya keinginan baik, hadirnya keinginan baik setelah kita mendapatkan ilmu. Maka semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dalam setiap ilmu yang kita datangi dengan susah payah. Ada yang datang dengan susah payah, ada yang datang dengan perjuangan yang tidak tipis, tapi perjuangannya luar biasa besar. Dan kita berharap semoga ilmu ini membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kesyukuran itu sepadan dengan sebuah kata kecukupan. Yang paling menyiksa pada kehidupan itu bukan kemiskinan, bukan pula penyakit, tetapi yang paling menyiksa di dalam kehidupan itu adalah kekurangan dan tidak pernah merasa kecukupan di dalam kehidupan. Disitulah kita paham, bersyukurlah. Bersyukur itu bukan untuk Allah, bersyukur itu bukan untuk siapapun, tetapi bersyukur itu untuk memberi kualitas pada kehidupan kita. Karena siapapun yang bersyukur, tidak ada sebuah kondisi, tidak ada keadaan yang paling sepadan dengan kesyukuran kecuali adalah kecukupan. Ingat, kekurangan itu, merasa kurang itu menyiksa. Menyiksa si kaya, menyiksa si menengah, dan menyiksa si miskin siapapun. Kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah. Dan tentunya kita paham, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Dan inilah yang menjadikan kita memaksa diri kita. Bersyukurlah atas setiap apapun yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Karena kesyukuran itu sepadan dengan kata kecukupan yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Amin, insyaAllah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita untuk menyempurnakan kurikulum kita sebagai penuntut ilmu. Tentunya kita paham sebagai penuntut ilmu, cara dan metode memilih ilmu yang kita kaji itu penting. Karena banyak sekali hari ini bertebaran para penuntut ilmu, tetapi ternyata tidak tahu bagaimana cara dan metode kita menuntut ilmu. Ada yang belajarnya pindah dari satu tema ke tema secara terus-menerus. Memang tidak menafikan kebaikan, tetapi belajar secara acak-acakan itu menjadikan tidak utuh apa yang kita pelajari. Inilah yang menjadikan kita mengetahui salah satu basic kurikulum bagi penuntut ilmu, bagaimana hendaknya mereka mempelajari ilmu secara runut dan sistematik. Dan salah satu di antara rumpun ilmu yang tidak boleh kelewatan bagi setiap para penuntut ilmu untuk belajar yaitu materi tentang masalah tafsir. Karena materi ini materi yang sangat agung. Satu, objeknya adalah kalimat Allah dan firman-Nya Allah. Yang kedua, mencakup setiap rumpun ilmu. Mencakup fikih, mencakup akidah, mencakup tazkiyatun nafs, mencakup tentang seluruh syariat yang ada dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita yang kedua. Materi tafsir itu merupakan salah satu basic kurikulum bagi kehidupan para penuntut ilmu. Yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari tafsir? Karena sesungguhnya dengan tafsir mampu menjadi sebuah pagar supaya kita tidak terjerumus kepada pemahaman yang sesat. Karena lahirnya pemahaman-pemahaman sesat itu disebabkan mengenali satu pemikiran yang tidak bersumber kepada pemahaman tafsir yang diturunkan oleh Allah. Tidak sesuai dengan firman-Nya Allah dan tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya biasanya orang kalau sudah tidak belajar tafsir, mereka sering bingung.
ketika mereka mendapati ada satu pemaparan pemikiran yang datang dan baru. Biasanya banyak orang kebingungan. Makanya kita belajar tafsir supaya kita memiliki sebuah pagar yang menjaga kita dari pemikiran yang menyimpang. Karena yang kita khawatirkan adalah pemikiran kebatilan yang bisa menyerang kepada siapapun. Orang yang mereka belajar belum tentu selamat dengan pemahaman yang benar. Dan itulah yang menjadikan kita selalu berhati-hati dan waspada dalam proses kita mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini merupakan surat yang pendek. Surat yang terdiri dari 3 ayat. Tapi surat ini memberikan kepada kita banyak petunjuk. Imam Syafi'i sekaliber beliau, sekelas beliau, sampai memberikan sebuah perkataan. Kalaulah Al-Quran hanya diturunkan melalui surat Al-Asr semata, itu pun sudah cukup bagi setiap umat untuk mendapatkan petunjuk. Karena kandungan yang ada pada surat Al-Asr itu tidak merupakan kandungan yang sepele, tetapi dia kandungan yang sangat luar biasa. Betul-betul berguna pada kehidupan setiap manusia. Kita kemarin sudah mempelajari tentang wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita kemarin mempelajari wal asri sudah, innal insana, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali manusia yang mereka beramal solih. Ketika mereka beriman dan beramal solih, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kita akan melanjutkan. Di dalam pembahasan kita yang terakhir, kita mempelajari bahwasanya salah satu di antara pusaran kerugian nyata yang bisa menimpa kepada siapapun, yaitu ketika manusia berjalan pada panggung kehidupan ini tidak tahu job desk apa yang harus dia lakukan. Akan selalu berada pada kerugian. Karena panggung dunia yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya sekedar kita jalani. Tapi panggung dunia yang Allah berikan kesempatan kepada setiap manusia merupakan sebuah panggung yang harus diberikan ilmu. Dan kita harus tahu apa saja perkara yang harus kita jalankan menghindarkan kita dari berbagai macam kerusakan dan berbagai macam kerugian. Maka inilah yang menjadikan kita paham job desk-nya kita itu sederhana, Bapak dan Ibu. Apa job desk kita supaya kita tidak menjadi pelakon kehidupan yang rugi? Yaitu ketika kita beriman, lalu kita beramal solih. Disitulah kita paham, itulah job desk dalam kehidupan orang yang beriman. Itulah job desk bagi kehidupan manusia. Kamu beriman, bahwasanya kamu menetapkan Allah itu merupakan Rabb yang kamu sembah, dan tidak ada satupun syarikat dan tidak ada satupun tandingan yang kamu sembah, kecuali yang paling berhak disembah hanyalah Allah semata. Maka setelah kita beriman, maka kita melakukan amal solih. Kita kemarin sudah mempelajari pada pembahasan yang terakhir bagaimana amal solih. Kita tahu amal solih itu harus tergantung sama ilmu, amal solih itu harus karena amal solih itu yang paling utama berdasarkan kondisi dan keadaan. Dan kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan tentang amal solih. Karena amal solih itu merupakan visa. Amal solih itu merupakan sebuah lembaran yang bisa merupakan lembaran sakti yang bisa menyelamatkan kita dari sebuah kerugian di dalam kehidupan sebuah panggung yang bernama dengan dunia. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amal solih itu merupakan perkara yang bisa menyelamatkan kita selaku manusia dari kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal soleh itu diberikan pengganti oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang juga kita harus waspada ketika kita membaca ayat ini adalah maka waspadalah terhadap berbagai macam perkara yang bisa menghilangkan amal soleh kita. Karena kalau kita hanya beramal soleh, tapi ternyata kita tidak tahu perkara apa saja yang bisa menghilangkan amal soleh kita, padahal amal soleh itu merupakan bekal kita pada kehidupan sebuah panggung yang bernama dunia, tapi ternyata kita tidak waspada perkara apa saja yang menghilangkan amal soleh kita, hati-hati. Maka kita bisa berada pada sebuah kerugian, di atas kerugian.
kerugiannya menjadi kuadrat double. Kapan? Ketika kita menjadi manusia yang melakukan amal solih, tapi ternyata kita tidak waspada bagaimana amal solih itu bisa hilang. Ya? Karena amal solih itu menghindarkan kita dari kerugian. Amal soleh itulah yang menjadikan kita mendapatkan kelapangan di alam kubur. Amal soleh itu pula yang menjadikan kita lapang dan selamat pada pengadilan Allah. Maka ketika kita sudah tahu dan sudah mempelajari amal soleh yang bisa menjadi sebab terhindarnya kita dari sebuah kerugian, karena kerugian itu menyesakkan dada. Kerugian itu membuat kita frustasi. Coba, kalau kita membayangkan ada orang investasi 100 miliar. Tapi setelah itu investasinya tidak balik. Karena usahanya bangkrut dan tidak berkembang. Dia pasti merasa menyesal, sesek dadanya. Dan merasa sedih. Karena kerugian itu sebuah kata yang apabila menimpa kepada seseorang itu akan terasa suasana itu menjadi sangat tidak nyaman pada kehidupan. Apalagi ketika kita mendapati innal insana lafi khusr. Manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Mereka yang beramal solih. Dan ketika kita sudah tahu bahwasanya amal solih merupakan antitesa supaya kita tidak mendapatkan kerugian, karena job desk-nya kita sebagai orang yang beriman adalah beramal solih, maka termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti tentang amal solih. Jangan sampai kita tidak tahu perkara apa saja yang menghilangkan amal solih. Ya. Karena kalau kita tidak tahu ini dan kita melakukan perkara yang bisa membatalkan amal soleh kita, maka kita berada pada sebuah kerugian di atas kerugian. Kerugiannya menjadi kuadrat. Sudah beramal soleh, tapi justru amal solehnya hilang ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala amal soleh yang telah dia kerjakan. Sebelum saya menjelaskan apa saja sih perkara-perkara yang menghilangkan wa'amilus shalihat pada kehidupan manusia, saya memberikan sebuah keterangan. Bahwasanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tubtilu a'malakum. Allah menyampaikan kepada kita pada salah satu ayatnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu membatalkan amal kamu sendiri. Allah juga menyampaikan pada ayat yang lainnya bahwasanya wala takunu kallatina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu sebagaimana seseorang yang waktu semalaman dia begadang untuk memintal satu pakaian, tetapi di pagi harinya apa yang dipintal dirusak oleh tangannya sendiri. Disitulah kita mendapati bahwasanya orang yang beramal solih belum tentu selamat dari kerugian. Kalau dia tidak betul-betul menjaga amal solihnya sampai dia berjumpa dengan Allah. Karena ternyata ada perkara-perkara yang bisa merusak amal solih. Makanya salah satu di antara wasiatnya Allah kepada orang yang beriman, jangan dibatalkan amal solihnya. Makanya Allah membuat perumpamaan yang sangat indah. Jangan kayak perempuan semalaman begadang dia memintal pakaian, tapi di pagi harinya dia rusak apa yang dia pintal semalaman dengan kedua tangannya. Lah ini kan memberikan kepada kita sebuah perenungan gitu. Berarti ketika kita membicarakan surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka yang kita lakukan bukan hanya beramal solih, tapi apapun yang telah kita lakukan di dalam amal solih jangan sampai hilang dan jangan sampai batal. Karena ternyata di dalam ayat-ayat yang kita peroleh, tidak setiap amal solih secara otomatis amal solih itu menempel kepada kita, dan tidak secara otomatis amal solih yang kita lakukan akan terus menemani kita. Karena banyak perkara yang bisa menjadi sebab rusaknya amal solih yang telah kita lakukan. Pebisnis bukan hanya membuat inovasi di dalam bisnisnya supaya mendapatkan profit, tapi pebisnis itu juga harus siap berbagai macam kemungkinan buruk yang bisa menimpa dan bisa menghancurkan bisnisnya. Kalau pebisnis hanya pintar membuat inovasi, tapi pebisnis itu tidak hanya pintar membuat inovasi. Kalau pebisnis hanya pintar membuat inovasi, tapi dia tidak siap menghadapi turbulence kalau ada satu kejadian yang menimpa,
maka bisnis tidak akan pernah bertahan. Karena kekuatan bisnis itu bukan hanya sekedar inovasi, tapi keluasan dan daya kenyal ketika menghadapi sebuah guncangan. Itu pun harus dipikirkan, supaya bisnis itu tidak terkubur, disebabkan karena perubahan kondisi dan keadaan. BB, BlackBerry, bisnis besar, tapi hancur ketika mereka tidak memiliki daya kenyal menghadapi perubahan situasi yang terjadi. Akhirnya orang yang asalnya dikuasai sama BB di seluruh dunia, lalu ketika mereka tidak siap dengan perubahan yang ada, maka perusahaan sebesar BlackBerry sekalipun akhirnya menjadi rusak dan akhirnya tenggelam. Nokia, perusahaan besar, pernah menguasai pasar dunia dan pernah menguasai market Indonesia. Tapi karena dia tidak siap dengan perubahan, Nokia digerus sama BB. Itu pula yang kita harus paham. Bahwasanya ketika kita memahami job desk-nya kita itu kan beramal solih. Iya, betul. Tapi ketika kita memahami job desk-nya kita itu beramal solih, kamu juga harus tahu. Bukan hanya sekadar amal solih yang kamu lakukan. Tapi juga kamu harus tahu perkara apa saja yang bisa merusak amal solih. Karena ketika perkara itu kita pahami dengan baik, kita bukan hanya beramal solih, tapi kita berupaya supaya menjaga amal soleh kita tidak terbakar, tidak hangus, dan tidak sebagaimana pasir yang diletakkan di atas batu yang diterbangkan oleh angin. Ini yang kita harus paham. Makanya di sisi yang lainnya kita juga harus paham, tidak setiap orang yang beramal soleh itu beruntung. Selain dari penjelasan ayat yang tadi kita sampaikan, saya akan sampaikan banyak hadis. Hadis yang membuktikan perkataan itu adalah ketika Rasulullah bersabda, "Ruba shaimin laisa lahu min haddis yamihi illa ju'wal atos." Berapa banyak orang yang mereka itu berpuasa, tetapi puasa yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan dahaga. Rasulullah mengatakan pula dalam riwayat yang lainnya, ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak mendapatkan apapun dan justru terlaknat. Ini kan mengerikan kan? Berarti orang yang beramal solih belum tentu selamat dari kerugian. Kalau dia tidak betul-betul berusaha memberikan yang terbaik dan tidak berusaha menjaga amal solihnya. Karena ternyata tidak setiap amal solih itu langsung secara otomatis menyelamatkan kita dari kerugian. Sampai semua komponen kita sebagai seorang pekerjanya Allah, employee of Allah ini, sebagai pegawainya Allah itu betul-betul memperhatikan semua aspek dan semua faktor dan unsur yang ada pada kehidupan ketika kita beramal solih. Ya, ternyata orang berpuasa, belum tentu orang yang berpuasa mereka diterima amal puasanya, dan belum tentu amal puasa itu memberuntungkan orang yang berpuasa. Sampai orang yang berpuasa itu betul-betul memenuhi setiap rukun dan syaratnya. Memenuhi setiap rukun dan syaratnya. Ini pula yang kita jumpai, ini pula yang kita dapatkan, dan ini pula yang kita peroleh. Ya. Apa yang kita peroleh dalam penjelasan yang lain juga diterangkan. Dalam penjelasan yang lain itu diterangkan begini. Kalaulah orang yang berbisnis belum tentu sukses, kalaulah orang yang menanam padi belum tentu dia panen, kalaulah orang yang memberikan laporan belum tentu laporannya diterima sama atasan, maka sama. Orang yang beramal soleh pun belum tentu amalnya itu diterima. Belum tentu amal itu bisa menjadi sebab menghindarkan dia dari kerugian kelak di akhirat. Karena apa? Ada orang yang beramal, ada orang yang beramal, tapi ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka yang menyala-nyala. Makanya Allah menyampaikan, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal, kepayahan dan keletihan, tapi mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Lah itu semakin membuat kita terjaga. Itu membuat kita semakin mengerti. Masya Allah ya. Berarti salah satu di antara perkara yang harus kita ketahui, supaya betul kita terhindar dari kerugian, jangan sampai amal soleh kamu menjadi padam. Dan jangan sampai amal soleh kamu menjadi hilang ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amal soleh itu menjadi tidak bermakna di sisi Allah. Sekarang, karena ada kaitannya dengan wa'amilus sholihat yang menghindarkan kita dari kerugian, sekarang kita ingin bahas. Ada 6 perkara
yang harus selalu kita waspadai, yang bisa menjadikan amal soleh kita menjadi hilang. Padahal kan kita beramal soleh sudah susah payah. Dan tidak ada manusia yang ingin amal solehnya itu hilang. Adakah orang yang mau bekerja selama 30 hari lalu tidak mendapatkan balasan? Tidak ada. Adakah orang yang mau untuk menggenjot ojeknya selama 2 hari berturut-turut dan tidak berhenti kecuali tidur lalu tidak mendapatkan bayaran? Tidak ada. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus paham ada 6 perkara yang bisa menghilangkan pahala amal soleh kita. Dan ini merupakan sebuah bentuk kerugian pada kehidupan manusia. Karena rugi itu bukan hanya mereka yang tidak beramal soleh, tapi yang rugi itu adalah orang yang beramal soleh tapi amal solehnya jadi hilang. Itu juga ruginya double. Nah, ruginya juga double. Ruginya itu kuadrat. Maka apa itu 6 perkara yang kita harus hati-hati supaya kita waspadai, supaya kita sikapi dengan hati-hati, dan supaya kita menjaga dari 6 perkara itu supaya tidak menimpa keburukan amal soleh yang telah kita lakukan. Karena ternyata ada dosa-dosa yang bisa menghilangkan pahala amal soleh yang telah kita lakukan. Apa itu 6 perkara yang harus selalu kita hindarkan setelah kita sibuk dengan amal soleh yang menghindarkan kita dari berbagai macam kerugian? Yang pertama, di antara perkara yang bisa menghilangkan pahala amal soleh yang telah kita lakukan tentunya kesyirikan. Kesyirikan itu pada dasarnya menghilangkan semua amal soleh yang telah kita lakukan. Ya. Apapun yang telah kita kerjakan, kebaikan apapun yang telah kita lakukan dengan susah payah, tetesan keringat kita mengerjakannya, sekalinya seorang manusia melakukan kesyirikan, lalu mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakannya, lalu mendatangkan sesuatu yang dia imani sesuatu itu sebagaimana dia mengimani Allah, hati-hati, hati-hati. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah menyampaikan kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, Allah akan hapuskan seluruh amal soleh apapun yang telah kamu lakukan, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi Allah menyampaikan pada ayat ini jelas sekali, ya, bahwasanya kesyirikan itu menghilangkan seluruh pahala, menghilangkan seluruh kebaikan. Makanya kalaupun orang baik, kalaupun dia melakukan banyak kebaikan, tetapi dia melanggar satu boundaries, satu garis yang Allah pasang supaya manusia betul-betul mematikan kesyirikan, supaya manusia itu betul-betul menjauhi kesyirikan. Lalu ada manusia, dia melakukan amal soleh, lalu akhirnya amal soleh yang dia lakukan disertai dengan kesyirikan, sudah porak-poranda, bubar semuanya. Amal solehnya itu menjadi tidak bermakna di sisi Allah. Ya, walaupun orang itu orang yang baik, tapi ketika kebaikan itu tidak disertai komitmen untuk mengimani bahwasanya Allah merupakan zat yang paling berat disembah, kebaikannya tidak bermakna di sisi Allah. Karena visa diterimanya amal soleh kita itu harus dalam kondisi kita beriman dan tidak pernah mendatangkan tandingan bagi Allah. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan di sini? Ibu-ibu pasti pernah mendengar kata Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Baik atau tidak baik? Baik. Membantu Rasulullah, membantu Nabi. Berkorban untuk Nabi Muhammad, berkorban. Pengorbanannya luar biasa. Bahkan beliau rela menjadi tameng hidup dan perisai hidup untuk Rasulullah. Dia rela menjadi perisai hidupnya Rasulullah SAW. Tapi apakah kebaikan yang dilakukan Abu Thalib diterima sama Allah? Tidak ada yang satupun yang diterima. Maka ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, maka beliau ditempatkan di neraka yang tidak akan pernah dientaskan dan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana seorang Abu Thalib mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu pun tidak mengeluarkan beliau dari neraka. Maka kata Rasulullah SAW,
beliau Abu Thalib ditempatkan di neraka pada neraka yang paling ringan. Yang apabila sifat dari neraka yang paling ringan itu, apabila asap dari neraka itu mencapai mata kaki Abu Thalib, maka saking panasnya asap itu datang dari jilatan api neraka, maka itu mendidihkan isi otaknya Abu Thalib. Naudzubillah min dzalik. Itu memberikan kepada kita sebuah penjabaran. Itu jelas sekali. Ada orang yang beramal soleh, tapi terkadang tidak memiliki sebuah niatan dan komitmen kuat untuk meninggalkan kesyirikan. Ya tidak bisa ini. Tidak bisa. Karena amal soleh itu tidak bisa disatukan selama-lamanya dengan kesyirikan. Dia sebagaimana minyak dengan air, tidak bisa bersatu. Mau kita jadikan dia didorong, minyaknya didorong, airnya didorong, minyak dan air tidak akan pernah bertemu dalam satu pusaran. Dia akan membentuk barrier sendiri antara minyak dengan air. Amal soleh pun sama. Makanya ketakutan yang paling besar yang dimiliki oleh para sahabat dan oleh para nabi, tidak ada ketakutan yang paling besar kecuali ketakutan mereka terhadap kesyirikan. Mereka paling takut terhadap kesyirikan. Jadi mereka khawatir betul terhadap kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan itu betul-betul menjadikan orang rugi. Makanya sampai Allah menyampaikan, la in asyrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Makanya sampai kita mendapati bagaimana Allah menyampaikan, kamu pasti akan menjadi orang yang rugi. Ya. Lain asyrak. Sebentar ya. Makanya kita membaca di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ya, sekali lagi kita buka surat Az-Zumar 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, wahai Muhammad, maka aku hapuskan seluruh amalmu dan kamu pasti menjadi orang yang merugi. Kenapa Allah menutup surat Az-Zumar ayat 65 ini dengan perkataan kamu pasti akan betul-betul merugi? Karena memang kesyirikan itu hanya membuat kita itu rugi gitu. Karena setiap usaha, effort, ikhtiar, rangkaian apapun yang telah kita lakukan tidak akan pernah dinilai oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Karena itu ketetapannya Allah. Karena visa yang diterima di akhirat itu visa keimanan. Iman itu artinya tidak berbuat syirik. Makanya didahului kan, ketika kita membaca di dalam surat Al-Asr, didahului kata amanu illal ladina amanu wa amilus shalihat. Didahului dengan kata amanu dulu. Amanu itu apa ya? Kamu berarti beriman. Karena kalau kamu tidak beriman, tapi kamu beramal soleh, nggak bermanfaat amal soleh kamu. Orang yang kufur sama Allah bangun masjid, tidak diterima amalnya di sisi Allah. Mungkin dibalas di dunia, tapi tidak dibalas di akhirat. Ada orang non-muslim tapi membantu fakir miskin, anak-anak muslim, atau membantu janda-janda muslimah. Kebaikan itu hanya berlaku di dunia, tapi tidak akan pernah berjalan pada kehidupan di akhirat. Makanya kalau kita membayangkan ayat surat Az-Zumar 65 yang tadi kita baca, kita baru membayangkan, oh kayak Abu Thalib. Separuh hidupnya membantu Nabi, separuh hidupnya dia tidak pernah lepas untuk selalu membackup Rasulullah, separuh dari hidupnya dia menjadi perisai hidupnya Rasulullah, tapi ternyata seluruh amal itu tidak ada yang diterima ketika dia tidak dalam kondisi beriman. Makanya hati-hati syirik. Syirik itu hari ini Masya Allah bisa muncul di mana-mana. Bisa muncul di handphone, bisa muncul di program, adanya dukun dan lain sebagainya. Yang secara tidak sadar menggiring kita. Yang secara tidak sadar itu menggiring kita. Dan secara tidak sadar itu menggiring kita menjadi orang yang merugi ketika tidak ada satu amalan yang diterima dari Allah. Tidak ada satu amalan yang diterima oleh Allah. Bukankah menakutkan? Ya. Kita hidup hari ini pada kondisi ketika manusia tidak peduli lagi dengan kesyirikan. Dalam tidak peduli kesyirikan. Karena tidak paham gitu.
Bahkan maaf ya, bukan hanya tidak peduli dengan kesyirikan. Bukan hanya tidak peduli dengan kesyirikan. Bahkan ya, definisi syirik aja mereka tidak tahu. Definisi syirik itu orang tidak tahu. Kalau ditanya apa itu syirik? Syirik tanda tak mampu. Nah, itu syirik itu syirik menurut versi bahasa Indonesia itu. Syirik itu definisinya adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu mendatangkan tandingan bagi Allah. Ya, kamu tandingkan tandingan bagi Allah. Padahal Allah menciptakan kamu. Dan banyak orang yang tidak tahu tentang kesyirikan. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustadz, emang ada orang yang syirik melakukan amal solih? Lu ada. Karena banyak orang yang yang melakukan kesyirikan itu mereka memiliki 1000 alasan atas kesyirikan. Padahal yang mereka lakukan itu ya kesyirikan. Ya. Dan itu diterangkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar lagi. Kita buka di dalam. Ya, maaf. Di dalam surat Yunus, Allah menyampaikan kepada kita. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, Allah menyampaikan kepada kita, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan Allah menerangkan orang-orang musyrik itu mereka menyembah selain Allah. Di mana makhluk yang mereka sembah tidak mendatangkan madarat, tidak bisa menahan dari madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Ini bukan melakukan syirik, tetapi yang kami sembah itu merupakan syufa'auna, yang akan memberikan pertolongan kami nanti di sisi Allah. Apa yang kita dapatkan pada surat Al-Hajj ini? Loh, bahkan orang yang melakukan kesyirikan itu hari ini pun tidak sadar bahwasanya yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Bahkan pada zaman Rasulullah, orang yang melakukan kesyirikan itu ketika menyembah sama berhala. Ketika ditaruh 360 berhala di sekitar Ka'bah, mereka itu tidak menganggap itu syirik. Mereka menganggap Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah, itulah yang akan menghantarkan setiap doa dan pesan mereka kepada Allah. Artinya banyak orang itu yang tidak sadar dengan kesyirikan. Kitab tauhid tidak pernah dipelajari, kitab akidah tidak pernah dikaji. Akhirnya orang tidak paham kesyirikan itu apa saja. Padahal pada zaman Rasulullah, orang-orang musyrikun Quraisy yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, itu mereka kenal Allah. Mereka itu kenal Allah. Jadi kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard. Kalau orang-orang musyrikun pada zaman dulu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka itu pasti mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Jadi Abu Jahal itu kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan Allah? Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Mereka pasti mengatakan, sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ya, makanya Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau orang-orang musyrik itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang musyrik itu Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah itu akan mengatakan, loh yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi kenapa orang musyrik itu meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kenapa mereka tetap diperangi Allah dan Rasulnya? Bukan karena mereka mengingkari Allah, tetapi mereka mendatangkan tandingan bagi Allah. Itu masalahnya di situ. Dan akhirnya kesyirikan itu apa? Meluluh lantakan seluruh kebaikan mereka. Dan mereka menjadi orang yang diperangi langsung oleh Allah dan Rasul. Ya. Jadi
Di situ kita mendapati, makanya banyak orang musyrik ya. Banyak orang musyrik itu sebelum datangnya Nabi Muhammad saja sudah menamakan anak mereka itu Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Berarti culture-nya orang Quraisy itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka itu sudah kenal Allah. Tapi mereka kenapa ditetapkan sebagai orang musyrik? Salah satunya di dalam surat Al-Bayyinah, bahwasanya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kenapa mereka disebut musyrik oleh Allah dan Rasulnya? Karena mereka tidak mau memurnikan ibadah mereka itu kepada Allah. Sehingga disitulah kita harus makin mengerti, hati-hati terhadap kesyirikan. Kesyirikan itu bisa datang dari apa saja. Kalau kita tidak berusaha betul menjaga keimanan, akidah dan tauhid yang Allah anugerahkan kepada kita. Iman, tauhid yang Allah anugerahkan kepada kita itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini ketika hari kiamat datang, seluruh dunia dan isinya itu hancur dan tidak lagi ada yang bermanfaat dari dunia dan isinya. Tapi kalau seseorang memiliki tauhid, dia memiliki akidah di mana tauhidnya, imannya, akidahnya tidak tercampur dengan kesyirikan, maka itu akan tetap awet dan abadi sampai dia berjumpa dengan Allah. Akidahnya pun akan menjadikan dia mendapatkan rahmat untuk memasuki surganya Allah. Ya. Makanya ibu-ibu, ya, saya sampaikan, belajarlah akidah, belajarlah tauhid. Yang kedua, teruslah kita meminta sama Allah supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan dari kesyirikan. Ya. Makanya salah satu doanya, mungkin ibu-ibu bisa mengikuti saya, lafadzkan pelan-pelan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wasyirki. Minal kufri wasyirki. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu. Aku berlindung diri kepadamu dari kekufuran dan kesyirikan. Dan itu merupakan perkara yang harus senantiasa kita lazimi. Ya, karena kita tidak bisa menjamin iman yang telah kita miliki hari ini apakah betul-betul sudah steril dari kesyirikan. Dan kita juga tidak bisa menjamin di hari mendatang apakah kita betul-betul mampu menghindari dari setiap kesyirikan. Karena banyak perkara yang bisa terjadi di hari-hari kita mendatang. Dan keberuntungan adalah mereka yang senantiasa mampu menjaga akidahnya dan tauhidnya sampai dia berjumpa dengan Allah. Menjaga tauhid dan akidah itu tidak gampang. Ya. Makanya kita dapati ada orang yang asalnya beriman bisa menjadi murtad, hilang akidahnya. Ada orang yang asalnya menjadi muslim tetapi melakukan ritual kesyirikan, hilang keimanan yang ada pada dirinya. Maka itulah yang memahamkan kepada kita, hati-hati dengan syirik. Ya. Karena sesungguhnya syirik itu menghapuskan amal yang telah kita lakukan, menghapuskan kesolihan yang telah kita kerjakan. Hingga tidak tersisa sama sekali amal soleh itu di sisi Allah. Makanya tadi kita belajar la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Makanya tadi kita betul-betul memahami betul dalam surat Az-Zumar 65. Kalau manusia mereka berbuat syirik kepada Allah, maka dia pasti akan aku hapuskan amalnya, kata Allah. Dan pasti dia akan menjadi orang yang paling merugi. Ya. Dan itulah yang ada kaitannya dengan innal insana lafi khusr. Karena surat Az-Zumar 65 juga ditutup dengan sebuah akar kata yang dengan kata dan kalimat dengan kata yang sama. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal
khasirin. Kesyirikan. Hati-hati dengan kesyirikan. Yang kedua, yang menghilangkan amal salih manusia, dan akhirnya menjadikan tidak bermakna setiap amal salih yang telah dia lakukan, amal salih yang telah dia kerjakan. Itu apa? Yaitu kemunafikan. Kemunafikan itu merupakan salah satu di antara perkara yang menghilangkan amal salih yang dilakukan. Bagaimana seseorang itu berbalut dengan keimanan tetapi bersenjatakan dengan kekufuran pada hatinya. Dohirnya muslim, tapi hatinya itu ya kayak hati orang-orang yang kufur kepada Allah. Ibnu Abi Malikah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, saya melihat 30 sahabat dan tidak ada yang paling dikhawatirkan para sahabat kecuali para sahabat itu paling khawatir kalau mereka itu terkena kemunafikan. Karena kemunafikan itu mengerikan. Kemunafikan itu sangat mengerikan. Makanya kita mendapatkan pula perkataan dari Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim di ayat-ayat pertama pada surat Al-Baqarah. Allah ketika menerangkan tentang orang kafir, Allah menerangkan cuma 2 ayat. Tapi ketika Allah menerangkan di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menerangkan tentang orang munafik, Allah terangkan 13 ayat. Kenapa porsi ayat untuk menjelaskan orang munafik itu jauh lebih banyak daripada porsi ketika Allah menerangkan tentang orang kafir? Saking begitu berbahayanya sifat kemunafikan. Dan kemunafikan itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Walaupun dia mengatakan dirinya muslim. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Jadi mereka itu berada di dalam kerak neraka. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang munafik itu berada di dalam kerak neraka lebih dalam daripada posisi dan kedudukan Yahudi dan Nasara. Dia ditaruh di dalam keraknya neraka. Di dalam kerak neraka itu pun ditutup dan tutupnya tidak akan pernah dibuka selama-lamanya. Mana bagian periuk yang paling panas? Bukan permukaan, tapi yang paling bawah. Mana yang paling menakutkan dari nerakanya? Fit darkil asfal, itu yang paling mengerikan dari neraka. Di dalam kerak neraka itulah orang-orang munafik nanti ditaruh. Dan tidak sama sekali diterima amal soleh yang telah mereka lakukan dan telah mereka kerjakan. Ya. Tidak diterima sama sekali amal soleh yang telah mereka lakukan dan mereka kerjakan, ditaruh di dalam kerak neraka dan ditutup oleh Allah dengan penutup yang tidak ada pembukanya selama-lamanya. Dan mereka bertahan di situ sampai waktu yang tidak ada ujung dan akhirnya. Ya. Makanya Allah lalu mengingatkan bahwasanya perkara yang harus selalu kita waspadai adalah ketika seseorang terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Ya. Karena perkara inilah kerugian yang paling nyata. Makanya Allah menerangkan kepada kita pada surat Muhammad ayat yang ke-9. Ya. Dalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Allah menerangkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Dalika bi annahum. Orang-orang munafik itu walaupun zahirnya Islam, tapi mereka itu benci sama hukum Islam. Walaupun mengaku dirinya muslim. Kalau ditanya kamu muslim, muslim. Saya muslim. Tidak usah kamu ragukan keislaman saya. Tapi karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Tapi mereka itu nggak suka terhadap syariat dan hukum yang Allah turunkan. Fa ahbata amalahum. Maka Allah menutup ayat yang ke-9 pada surat Muhammad dengan sebuah keterangan dan kondisi yang mengerikan. Fa ahbata amalahum. Aku hapuskan amal saleh yang mereka lakukan. Jadi An-Nisa 145 digandeng dengan surat Muhammad ayat yang ke-9.
Makanya akhirnya kemunafikan itu merupakan sebuah penyakit serius, kronis. Ibarat penyakit, dia sama dengan penyakit kanker stadium 4. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang menjadikan seseorang itu tidak akan pernah diterima amal solihnya. Kemunafikan yang kita tadi jabarkan dari semenjak poinnya, itu kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan itu dua, Bu. Ada kemunafikan, ya, kemunafikan amali. Munafik amali itu munafik yang tidak sampai parah. Munafik amali itu apa, Ustaz? Kalau ngomong bohong, kalau janji dikhianati, kalau diberikan amanah, berkhianat. Itu munafik amali, munafik amal. Tapi ada munafik subversif, munafik hati, keyakinan. Gimana sifatnya? Dia benci kepada Rasulullah. Dia benci kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia tidak suka dengan apa yang diturunkan dalam syariatnya Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada orang beriman. Dia nggak suka. Maka orang yang semacam ini terkategori sebagai orang yang tertuduh menjadi munafik di sisi Allah, bukan di sisi kita. Dan akhirnya kemunafikan itu ketika mereka membenci sebagian syariat, kalau bicara hukum, dia berani melampaui batas, tidak peduli apapun yang dikatakan ketika berhadapan dengan Allah, mengejek, mengolok-olok tentang syariatnya Allah, mengolok-olok tentang hukum Allah, mengolok-olok tentang apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Orang yang semacam ini terkategori masuk kepada pusaran yang disebut dengan kemunafikan. Sehingga ketika sudah masuk pada kategori yang masuk kepada kategori kemunafikan, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Muhammad yang tadi kita sama-sama baca. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Karena kamu membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah tidak segan-segan menghapuskan amal soleh yang kamu lakukan. Ibu ingat ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay, Masya Allah. Apa kurangnya Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay itu beriman sama Rasulullah. Dia beriman pada masa Rasulullah. Ya, hidup pada masa Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, melihat bagaimana Quran diturunkan, dan melihat para sahabat-sahabat yang dijamin surga. Tapi kenapa Abdullah bin Ubay itu tidak diterima sama sekali imannya, dan sama sekali permintaan ampunan kepada Abdullah bin Ubay tidak pernah diterima sama Allah? Karena dia dikategorikan munafik. Kenapa? Dohirnya dia mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi hatinya itu benci kepada Muhammad, dan apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dia tolak. Ada nggak orang muslim yang bisa memiliki kategori munafik? Banyak bisa. Na'udzubillahi min dzalik, dan semoga kita pun juga selalu waspada dan hati-hati. Tidak boleh kita merasa aman dari kemunafikan. Jadi kalau ada profil-profil manusia yang mereka sering bersumpah bahwasanya saya ini muslim, tapi komentarnya, ketikan tulisannya itu memframing Islam, mendiskreditkan Islam, justru dia menampakkan ketidaksukaan kepada apapun syariat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu terkategori bahwasanya dia telah memiliki sebuah sifat kemunafikan. Dan kemunafikan itu menghapuskan amal. Sebagaimana amal solehmu, sebagaimana dan selayak pasir diletakkan di atas batu, lalu angin kencang meniupnya. Tidak tertinggal satupun pasir itu di atas batu tersebut. Dan itulah kondisi mereka yang melakukan kemunafikan. Makanya orang-orang munafik mereka akan mendapatkan adab kubur yang panjang sekali sampai hari kiamat datang. Dan orang-orang munafik pada waktu nanti hari kiamat mereka tidak memiliki cahaya ketika semua orang berjalan dengan cahaya yang Allah berikan. Dan orang munafik padam cahaya. Makanya maaf ya, kalau diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, penyebab orang itu bisa menjadi munafik itu apa, Ustaz? Biasanya faktor dunia, faktor jabatan, dan biasanya faktor kekuasaan yang pengen dia peroleh. Makanya sampai diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, munafik itu dua, munafik muqallid, ya, dan munafik yang sifatnya adalah ru'asa
atau zu'ama. Dia pemimpin kemunafikan. Dan biasanya kemunafikan itu apa? Menyelamatkan duniawi, menyelamatkan finansial, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, walaupun dengan itu harus membeli dengan sebuah harga yang sangat mahal, yaitu menghancurkan kebenaran. Ya. Maka itulah perkara yang akhirnya sejatinya bisa menghapuskan setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Walaupun dia berbuat amal soleh. Jangan dikira orang munafik itu tidak beramal soleh. Orang munafik itu beramal soleh. Mereka sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk sholat, mereka bangun tuh dalam kondisi malas-malasan. Tapi pada dasarnya mereka itu sholat. Tapi sholatnya dalam kondisi mereka itu membenci dan tidak terlalu suka dengan sholat itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka dalam kondisi melaksanakan sholat, mereka itu melaksanakannya dalam kondisi mereka bermalas-malasan. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat An-Nisa 142. Innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Insyaallah. Orang munafik itu mereka menipu Allah, berusaha menipu Allah. Tapi Allah menipu mereka. Kalau mereka sudah wa idza qamu ila sholati, kalau mereka sudah berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam kondisi malas. Kalaupun semangat, yura'unan nas, karena mereka dilihat manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Dan itulah yang menjadikan akhirnya salah satu tanda orang munafik. Orang munafik sholat, orang munafik juga puasa, orang munafik bisa haji dan umrah. Bahkan orang munafik pada zaman Nabi itu membangun masjid. Namanya Masjid Diror. Masjid yang dibangun untuk menandingi kebenaran yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Tapi semua amal solihnya itu tidak ada satupun yang berharga dan tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Hati-hatilah terhadap kemunafikan. Hati-hati betul terhadap kemunafikan. Ya. Yang ketiga, maka sebelum kita membahas yang ketiga, maka salah satu di antara hal yang kita harus paham, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah. Supaya kita jangan sampai terkena sindrom MTS. MTS itu bukan madrasah sanawiyah. MTS itu munafik tanpa sadar. Hati-hati. Makanya yang kita lakukan dan kita harus selalu perhatikan adalah kita senantiasa memberikan kepatuhan tanpa syarat, memberikan ketaatan tanpa tapi kepada setiap ketetapan hukum dan syariat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kalaupun ada di antara ibu-ibu ataupun di antara saudara-saudara kita berhadapan terhadap satu hukum, berhadapan dengan satu syariat, kok belum bisa melakukan? Tidak apa-apa. Kalau memang belum mampu. Tapi jangan pernah membenci syariat hanya karena kita belum bisa melakukan. Misal, ada fulanah belum bisa pakai jilbab. Karena banyak sekali alasan yang dia miliki. Ketidakbisaan dia untuk memakai jilbab, ketika dia terus berdoa kepada Allah supaya dimampukan, satu waktu dia akan dimampukan. Itu berbeda sekali dengan orang dihadapkan kepadanya syariat jilbab, lalu karena dia tidak mampu melakukan, dia membenci syariat jilbab. Oh, jilbab itu lambang penjajahan kepada kalangan wanita. Loh, gimana seorang muslim bisa ngomong gitu? Ada seorang mengaku dirinya muslim, intelektual, lalu berkata, oh, hukum dan syariat Al-Quran itu sudah tidak relevan pada kondisi hari ini. Lah, kalau tidak relevan, terus yang relevan siapa? Hal-hal semacam itulah yang menjadikan kita senantiasa harus paham. Ya, kita harus memberikan komitmen sekuat mampu kita terhadap syariat. Kalaupun kamu tidak mampu, kalaupun saya ada satu syariat yang belum mampu melakukan, bukan berarti kita akhirnya membenci syariat itu. Karena tidak ada yang membenci syariat Allah kecuali datang dari hati orang yang sudah munafik. Datang dari hati orang yang sudah munafik.
Itu yang kita harus mengerti. Yang berikutnya yang kita juga harus lakukan adalah tidak boleh seseorang itu merasa aman dari kemunafikan. Ini tidak boleh seseorang itu merasa aman dari kemunafikan. Jadi ketika kita mendengar penjelasan yang begitu mengerikan tentang kemunafikan, apa akibatnya yang dirasakan manusia nanti di hadapan pengadilan Allah ketika mereka munafik, bahkan posisi orang munafik itu jauh lebih di bawah kerak neraka dibandingkan orang Yahudi dan Nasara sekalipun, jangan pernah kita merasa bahwasanya diri kita, insya Allah saya tidak munafik. Orang yang merasa aman dari kemunafikan biasanya ada sifat kemunafikan. Tapi orang yang merasa tidak aman dari kemunafikan dan dia selalu waspada dan selalu khawatir jangan-jangan saya munafik, itu berarti telah tumbuh keimanan. Itu kata Hasan Al-Basri. Man ya'man bin nifaq, siapapun yang merasa aman dari kemunafikan, bisa jadi ada tumbuh kemunafikan. Tapi bisa jadi siapapun mereka yang merasa khawatir dengan kemunafikan yang bisa menimpa kepada dirinya. Orang yang merasa dia itu ada kemunafikan pada hatinya, orang yang merasa ada kemunafikan pada hatinya, maka dia telah tumbuh pohon keimanan di dalam jiwanya. Makanya kita tidak boleh selalu merasa aman dari kemunafikan. Bahkan semua penjabaran yang berkaitan tentang kemunafikan, jangan diasumsikan, wah ini cocok nih, ini kelihatannya dia itu munafik. Bukan untuk orang lain. Penjelasan, pembahasan tentang kemunafikan itu lebih mengarah kepada diri kita. Jangan-jangan kita ini munafik atau enggak ya. Karena apa? Karena sekali berpara sahabat saja, sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Ibnu Abi Malikah, seorang ulama, sekali berpara sahabat saja merasa tidak aman dari kemunafikan. Makanya jangan pernah merasa aman dari kemunafikan. Umar bin Khattab saja, beliau selalu khawatir terhadap sifat kemunafikan, jangan-jangan ada pada dirinya sifat kemunafikan. Ayo saya terangkan ya, gimana ketakutan Umar bin Khattab terhadap kemunafikan. Rasulullah itu pernah mendikte siapa nama orang munafik pada zamannya. Lalu setiap nama itu ya disampaikan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Maka semenjak Rasulullah mendiktekan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibn Yaman, Umar bin Khattab itu selalu berkata kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah nama saya ada nggak di daftar nama yang diceritakan oleh Rasulullah kepada dirimu? Hudzaifah itu kan saking menjaga rahasia karena amanahnya Rasulullah tidak boleh diceritakan. Hudzaifah mengatakan, saya tidak akan menceritakan itu wahai Umar. Karena didesak terus. Akhirnya pada satu waktu Hudzaifah berkata, kamu bukan termasuk orang munafik itu wahai Umar. Masya Allah. Setingkat Umar. Jadi ketika beliau mendengar kabar Nabi itu mendiktekan deretan nama orang munafik yang hidup pada zaman Nabi kepada Hudzaifah, maka Umar bin Khattab itu terus bertanya karena beliau itu khawatir jangan-jangan saya ini termasuk nama yang didiktekan kepada Hudzaifah. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun selalu melihat kalau ada berita orang meninggal dunia di kota Madinah, maka yang dilihat oleh Umar bin Khattab itu Hudzaifah. Hudzaifah ikut menyolati enggak? Kalau Hudzaifah ikut menyolati, Umar bin Khattab ikut menyolati. Tapi kalau Hudzaifah tidak ikut menyolati, Umar bin Khattab tidak mau menyolati. Lu setingkat Umar bin Khattab saja tidak merasa aman dari kemunafikan. Jadi penting bagi kita bahwasanya dalam pembahasan kita yang kedua dan pembahasan yang pertama syirik dan kemunafikan, jangan pernah pada dua poin itu kita merasa aman. Insya Allah lah saya enggak. Jangan pernah merasa aman dari sesuatu. Orang yang mereka itu merasa aman dari sesuatu yang menakutkan biasanya akan tertimpa dengan apa yang menakutkan itu. Tapi ketika kita waspada dalam konteks yang positif, bahwasanya kita khawatir akan terjangkiti dengan kemunafikan dan kesyirikan, dan itu yang menjadikan kita terus berupaya supaya kita menghindari sifat-sifat kemunafikan yang ada di dalam kehidupan kita, maka persis apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri.
Orang yang selalu merasa khawatir terhadap kemunafikan karena dia takut kepada kemunafikan berarti telah tumbuh cabang keimanan pada hatinya. Ya. Masya Allah ya. Dan yang terkadang sangat mengkhawatirkan itu apa? Rasulullah juga mengatakan dalam satu riwayat yang sahih. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada kita, aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Sesungguhnya munafik yang paling banyak di antara umatku adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran. Ini menjadi tambahan sekali lagi kita untuk merenung. Ya Allah, orang yang menghafalkan Quran aja belum tentu mereka selamat dari kemunafikan. Padahal menghafalkan Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Munafiknya umat ini kebanyakan dari mereka yang hafal Al-Quran. Itu semakin menjadikan kita harus tambah kewaspadaan kita. Kemunafikan itu termasuk salah satu penyakit yang kita tidak boleh melewatkan satu hari kecuali berlindung dari kemunafikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa menghapuskan amal soleh kita dan menjadikan kita khusrin, rugi. Yang ketiga, 4, 5, 6. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi semoga tadi seluruh para ibu-ibu memahami ya. Kaitannya surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Yang rugi bukan hanya mereka yang tidak mengetahui job desk-nya untuk beramal salih. Tapi termasuk yang double kerugiannya adalah mereka yang senantiasa beramal salih. Tetapi mereka menerjang setiap amal salih yang mereka lakukan dengan berbagai macam perkara yang bisa menghapuskan amal salih yang telah mereka lakukan. Hati-hati. Jangan sampai kita hidup tidak beramal salih karena tugas kita sederhana. Beramal salih. Hati-hati pula terhadap perkara yang bisa memadamkan amal salih kita sebagai manusia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan.